Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, semuanya baik-baik semuanya, amin. Dan saya berdoa kepada kita semuanya bahwa hari-hari ini kiranya anugerah penyertaan Tuhan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai dan memberkati atas kehidupanmu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa, mengucap syukur buat anugerah, kekuatan, damai-Mu yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Satu hal yang kami tahu, hari ini kami ada karena Tuhanlah yang menyertai atas kehidupan kami. Hari ini kami ada karena Tuhanlah yang membuat kami sampai hari ini ada dan sebagaimana kami ada. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat penyediaan yang Bapak beri buat kehidupan kami. Kami mau dengar firman. Kiranya kebenaran firman Tuhan terwahyukan atas kehidupan kami. Kami percaya waktu kebenaran firman Tuhan dilepaskan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Sebab kami tahu kebenaran firman Tuhan akan membebaskan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara buat kami, wahyukan firman-Mu atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan melepaskan kebenaran firman Tuhan tentang yaitu promosi. Tahukah saudara bahwa promosi itu sesuatu yang dinanti-nantikan? Amin. Promosi itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh siapapun. Kalau boleh saya katakan siapapun Anda, entah Anda seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang daripada pegawai, apapun, kalau boleh saya katakan bahwa promosi itu sesuatu yang dinantikan oleh setiap kita. Tetapi tahukah saudara bahwa untuk dipromosikan, untuk kita next level, saudara harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Hidup saudara harus hidup yang teruji. Sudah dikatakan kehidupan yang berkualitas. Itu sesuatu yang tidak mungkin begini Bapak Ibu. Kita mau tawarkan barang atau tawarkan seseorang, kalau kehidupan saudara, kehidupan yang tidak berkualitas atau barang saudara tidak berkualitas. Nah, seperti Bapa kita di surga, seperti Allah kita, tidak mungkin Dia akan mengangkat kehidupan kita. Tidak mungkin kita akan dipromosikan atau next level kalau kehidupanmu, kehidupan yang tidak berkualitas. Kehidupanmu adalah kehidupan yang maaf kata, tidak jujurlah, bohonglah, curi waktulah, sombonglah, tidak menghargai orang. Nah, saya yakin dan percaya kalau itu terjadi dalam kehidupanmu, percayalah Bapak Ibu, tidak lama engkau saudara dan saya akan kalah dalam kehidupan ini. Engkau tidak teruji, engkau tidak akan tahan menghadapi kehidupan ini. Nah, saya yakin promosi itu datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin saudara berkata kayak gini, Pak, sesuatu yang tidak mungkin. Hari-hari ini aku dipromosikan oleh Tuhan. Kita melihat keadaan dunia, masa-masa pandemi, krisis yang melanda keadaan seluruh global daripada dunia ini. Banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak toko-toko atau mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang mengalami yang namanya kebangkrutan di sana sini. Nah, itu bisakah terjadi dalam kehidupan di masa-masa krisis ini? Perhatikan baik-baik. Ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bahwa krisis itu adalah gudangnya para pahlawan muncul. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, bahwa krisis itu adalah gudangnya para pahlawan muncul. Tahukah saudara bahwa dalam Alkitab mencatat begini, waktu bangsa Israel menghadapi yang namanya krisis kepercayaan diri, Alkitab mencatat bahwa Daud muncul sebagai pahlawan perang ketika bangsa Israel menghadapi ketakutan, menghadapi yang namanya Goliat, seorang yang gagah perkasa, pahlawan perang dari bangsa Filistin, sehingga intimidasi yang dikatakan oleh Goliat dan bangsa Israel menghadapi yang namanya ketakutan.
kehilangan krisis kepercayaan diri, Tuhan memunculkan Daud. Nah, terjadilah pertempuran di sana dan dikatakan bahwa Daud memenangkan pertempuran itu antara Goliat dan Daud. Sebab apa? Penyertaan Tuhan, urapan Allah menyertai atas kehidupan Daud. Saya menarik sebuah kesimpulan bahwa gini, krisis adalah gudangnya para pahlawan muncul. Nah, seperti yang saya katakan di awal bahwa gini, promosi itu adalah bagian Tuhan. Tuhan untuk membuka pintu itu bagiannya Tuhan. Tuhan menaikkan kehidupanmu itu adalah bagian Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian kita. Perhatikan, ada bagian kita yang saudara dan saya harus kerjakan. Nah, saya akan melepaskan dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu yang pertama dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dikatakan begini. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ternyata di terjemahan bahasa aslinya dipakai kata mastery. Jadi gini, tiap-tiap orang yang mau menjadi ahli. Arti kata ahli atau mastery atau awal katanya master, ahli. Ternyata gini, tiap-tiap orang yang mau menjadi ahli dikatakan gini, dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu, bahwa keahlian tidak tiba-tiba datang. Keahlian itu tidak jatuh dari langit. Keahlian itu tidak ujuk-ujuk datang. Oh enggak, dibutuhkan proses yang sangat panjang, dibutuhkan waktu yang sangat lama. Mungkin dagingmu meronta, mungkin dagingmu merasa tidak enak. Sebab gini, kenyamanan mungkin di sana akan terganggu. Mungkin saya katakan bahwa ada air mata yang keluar. Mungkin saya katakan, mungkin saudara sampai berdarah-darah. Dengan kata lain kayak gini, bahwa proses untuk menjadi seorang ahli itu tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, oleh sebab itu, kalau boleh saya katakan bahwa proses yang datang dalam kehidupanmu, mungkin hari-hari ini engkau mengalami suatu titik yang terendah. Sakit penyakitmu dalam pergumulan ekonomi tidak kunjung-kunjung pulih. Sakit penyakitmu mungkin tidak kunjung-kunjung sembuh. Dalam hal ini, kalau boleh saya katakan, jangan pernah menyerah untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah putus asa menghadapi kehidupan ini. Percayalah, tujuan Tuhan memproses dalam kehidupanmu gini. Engkau menjadi orang yang teruji, orang yang ahli. Nah, dikatakan waktu engkau menjadi orang yang ahli dalam kehidupan ini, begini Bapak Ibu, engkau layak dipromosikan. Kehidupanmu akan layak untuk ditinggikan. Nah, tahukah saudara bahwa sekali lagi saya katakan bahwa menjadi ahli itu tidaklah mudah. Butuh waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu tujuan Tuhan memproses kehidupanmu. Dagingmu mungkin tidak nyaman, tidak enak. Satu tujuan adalah gini, engkau menjadi orang yang teruji, menjadi ahli. Nah, Bapak Ibu, saya yakin begini, waktu engkau sudah melewati proses yang sangat panjang, percayalah Bapak Ibu, engkau akan menjadi seorang yang sudah teruji. Nah, ketika promosi datang dalam kehidupanmu, saya yakin dan percaya engkau akan kuat menghadapi kehidupan ini. Engkau akan kuat menghadapi setiap tantangan yang datang dalam kehidupanmu. Karena kenapa? Engkau sudah terbiasa, engkau sudah teruji lewat proses kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagian yang kedua yang harus kita kerjakan gini. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Ini sebuah ketetapan, ini sebuah keputusan, dan ini kebenaran firman Tuhan. Bahwa begini, tidak mungkin Anda dan saya
akan diberikan kepercayaan tanggung jawab yang besar. Kalau saudara dan saya tidak setia dalam urusan perkara yang sepele, perkara-perkara yang kecil. Oh ya, itu tidak mungkin akan terjadi. Sebab ini ketetapan, ini kebenaran firman Tuhan. Bahwa gini, kalau engkau ingin dipromosikan, kalau engkau ingin diangkat, diberikan tanggung jawab yang lebih besar, bahwa gini, engkau harus setia dalam perkara yang kecil. Oleh sebab itu, ini yang saya katakan, sering saya katakan ini di khotbah-khotbah saya, berkonseling dengan orang. Saya ingin berkata kepada mereka bahwa gini, kasih karunia Tuhan itu bisa mati terbunuh dengan karakter kita. Saya ulangi sekali lagi, anugerah kasih karunia Tuhan itu bisa mati terbunuh lewat karakter kita. Sombonglah, tidak menghargai sebuah pekerjaan yang Tuhan sudah beri. Oleh sebab itu, sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, pekerjaan mungkin hina lah menurut pemandangan manusia, mungkin hina menurut pemandanganmu, sangat kecil menurut pemandanganmu. Lakukanlah itu dengan excellent, lakukanlah itu dengan kesetiaan, dengan kejujuran, Bapak Ibu. Nah, saya yakin waktu engkau melakukan dengan kesetiaan, dengan kejujuran, sebab dikatakan gini, bahwa kalau engkau tidak jujur, kalau engkau tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil, tidak mungkin kau akan diangkat, tidak mungkin kau akan mendapatkan yang namanya promosi, diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh sebab itu, sekecil apapun pekerjaan yang engkau pegang, yang dipercayakan kepadamu hari-hari ini, lakukanlah dengan kesetiaan, lakukanlah dengan kejujuran, lakukanlah dengan excellent. Saya katakan begini, promosi itu adalah bagian Tuhan. Promosi, pintu-pintu dibukakan, gerbang-gerbang baru dibukakan, terobosan-terobosan baru dibukakan, itu bagian Tuhan. Sebab dikatakan gini, ketika Tuhan sudah membuka pintu, tak satu pun makhluk yang dapat menutupnya. Ketika Tuhan sudah mengangkat kehidupanmu, percayalah Bapak Ibu, tak satu pun yang dapat menghalangi, siapapun itu, tak satu pun yang dapat menghalangi. Nah, oleh sebab itu, setia dalam perkara kecil. Nah, saya berikan contoh dalam Alkitab, kisah tentang Yusuf. Ketika dia dapat pewahyuan, ketika dia dapat visi, ketika dia dapat mimpi daripada Tuhan, suatu kelak dia akan menjadi seorang yang besar, orang nomor 2 di Mesir. Apakah dia itu ujuk-ujuk langsung datang waktu dia bangun dari tidurnya terus Tuhan angkat dia? Enggak. Firman Tuhan berkata sangat jelas sekali, nanti saudara bisa baca. Dia harus masuk ke dalam sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, jadi budak di rumah Potifar, jadi pembantu. Saya katakan, sebelum Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, dia setia menjadi orang nomor 2 di dalam rumah tangga. Kalau boleh saya katakan, Potifar ini orang yang kaya. Dengan kata lain bahwa gini, rumahnya sangat besar, dia mungkin punya ternak yang sangat banyak. Dia harus mengerjakan semuanya itu dengan setia, dengan excellent. Mungkin dia setrika di sana, jadi pembantu di sana. Waduh, sangatlah mungkin tidak mengenakan, tetapi dia kerjakan itu dengan setia. Nah, tiba pada masanya, kesombongannya sudah habis terkikis, kesetiaannya, kejujurannya sudah teruji. Ini yang saya katakan, bahwa Tuhan menggoncang Mesir dengan sebuah kelaparan untuk Yusuf diangkat oleh Tuhan. Dengan kata lain gini, ini sering saya katakan bahwa gini, Tuhan bisa menghalalkan segala cara untuk mengangkat kehidupanmu. Waktu engkau sudah teruji, terproses, dan kau berespon dengan benar menghadapi kehidupan ini, percayalah Bapak Ibu, Tuhan bisa melakukan apa saja untuk mengangkat kehidupanmu. Nah, oleh sebab itu, lakukan, kerjakan dengan excellent apapun yang dipercayakan engkau hari-hari ini. Nah, dikatakan firman Tuhan, waktu engkau setia dalam urusan yang kecil, Tuhan akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, saya ingin dan percaya kedua hal ini, waktu saudara melakukan, engkau menjadi seorang ahli dalam kehidupan ini, sudah teruji lewat proses yang ada, tanggung jawab sekecil apapun yang dipercayakan engkau hari-hari ini, dan engkau melakukannya dengan setia. Percayalah Bapak Ibu, pintu-pintu promosi Tuhan akan buka dalam kehidupanmu. Mungkin saudara berkata, tidak mungkin akan terjadi seperti yang saya katakan di awal.
bahwa masa krisis, masa kesesakan adalah gudangnya para pahlawan muncul. Saya berdoa kepada kita semuanya bahwa di tahun 2021 ada hal-hal yang ilahi Tuhan bukakan. Promosi-promosi Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Dalam pergumulan-pergumulanmu hari-hari ini, entah sakit penyakit, entah mungkin urusan keluarga, urusan rumah tangga. Saya berdoa tahun 2021 engkau melihat anugerah demi anugerah Tuhan nyatakan. Mungkin banyak hal terjadi di kanan kiri kita, tetapi tetaplah percaya, beresponlah dengan benar. Mungkin dagingmu tidak nyaman, terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya anugerah Tuhan akan menyertai atas kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya sudah bagikan kepada kita semuanya. Dan mari sama-sama kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur, hamba-Mu berterima kasih. Kiranya anugerah Tuhan turun atas kami semuanya. Wahyukan firman-Mu lebih keras daripada suara hamba-Mu. Buat kami paham, buat kami lebih mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan terwahyukan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pengumuman untuk kita semuanya, khususnya jemaat GBI Rock Madiun, bahwa di minggu depan kita akan mulai ibadah tatap muka. Nah, oleh sebab itu kita akan pakai protokol kesehatan yang ketat. Gereja sudah menyiapkan semuanya untuk saudara bisa nyaman untuk beribadah di tempat ini. Dan saya mengharapkan dengan kerendahan hati, dengan sangat, bahwa gini Bapak Ibu, yang sakit, mungkin saudara batuk, pilek, meriang atau apapun, saudara jangan datang dulu ibadah di tempat ini. Saudara bisa beribadah dari rumah. Kalau saudara butuh bantuan untuk pelayanan, kami siap untuk melayani Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu saya mengharapkan jangan sampai Anda datang ke tempat ini. Yang pertama itu menjaga Bapak Ibu sendiri. Yang kedua menjaga teman-teman kita. Oleh sebab itu saya berharap saudara jangan datang ketika saudara tidak enak secara badan. Terus yang kedua, selama kita beribadah, masker jangan sampai dilepas supaya kita menjaga kita semuanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, minggu yang pertama besok di bulan Februari kita akan melakukan ibadah secara tatap muka. Nah, oleh sebab itu juga di sana nanti kita akan melakukan perjamuan kudus di minggu awal itu. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.